Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah kecerdasan buatan, program studi ilmu komputer, Universitas Hasanuddin akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu penerapan 3 buah algoritma untuk menyelesaikan N-Queen problem, di mana 3 algoritma yang akan digunakan adalah hill climbing, genetic algorithm, dan constraint satisfaction problem atau CSP. Untuk anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Akmal Sudi Prasetya, yang kedua ada Eka Fitri Ramadhani, yang ketiga ada Euriko Devon Burapakilaran, dan yang terakhir ada Muhammad Iksan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu N-Queen Puzzle atau N-Queen Problem. N-Queen Puzzle atau problem merupakan salah satu bentuk permainan puzzle yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1848 oleh seorang pemain catur bernama Max Bezel. Cara kerja dari N-Queen Puzzle ini adalah bagaimana kita menempatkan N buah ratu pada papan catur yang berukuran N kali N, di mana setiap ratu tersebut tidak dapat saling memakan satu sama lain. Artinya, tidak terdapat dua buah ratu yang terletak dalam satu baris, satu kolom, maupun satu diagonal yang sama. Nah, yang pertama, untuk bagian ini, algoritma yang akan diterapkan dalam menyelesaikan N-Queen problem ini ada 3, yaitu hill climbing, genetic algorithm, dan CSP forward checking. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hill climbing. Jadi, hill climbing ini merupakan suatu teknik pengoptimalan matematis yang termasuk dalam keluarga local search. Algoritma ini merupakan algoritma berulang yang dimulai dengan solusi yang tidak konsisten untuk satu masalah, kemudian mencoba untuk menemukan solusi yang lebih baik dengan membuat perubahan bertahap pada solusi tersebut. Jika perubahan menghasilkan solusi yang lebih baik, maka perubahan tambahan dilakukan pada solusi yang baru, dan seterusnya hingga tidak terdapat perbaikan lebih lanjut yang dapat ditemukan. Untuk pseudocode dari hill climbing, di sini terdapat function hill climbing yang akan menerima parameter problem. Kemudian function ini akan mengembalikan sebuah state dari problem tersebut. Dalam function ini terdapat variable current yang merupakan initial state dari problemnya atau starting point. Kemudian kita akan melakukan looping atau perulangan. Dalam looping ini terdapat variable neighbor, di mana neighbor ini berfungsi untuk menyimpan nilai dari successor dengan nilai tertinggi dari current. Artinya neighbor ini merupakan tahapan-tahapan yang terbaik dalam current state tersebut. Kemudian kita akan melakukan pengecekan jika nilai dari neighbor itu lebih kecil atau sama dengan nilai dari current-nya, kita akan mengembalikan nilai dari current tersebut. Artinya tidak terdapat neighbor yang merupakan solusi optimal atau successor. Kemudian kita mengganti nilai current dengan nilai neighbor. Selanjutnya, hill climbing dalam N-Queen. Terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu kita meletakkan N-Queen di papan yang berukuran N kali N tanpa dua queen di baris, kolom, atau diagonal yang sama. Yang kedua, kita pindahkan queen tersebut untuk mengurangi jumlah konflik yang ada. Yang ketiga, penerus atau successor dari suatu keadaan atau state adalah semua keadaan atau neighbor yang mungkin dihasilkan dengan memindahkan satu queen ke kotak lain dalam kolom yang sama. Artinya, setiap keadaan memiliki penerus sebanyak N dikali N kurang 1. Yang keempat, fungsi biaya heuristik atau H adalah banyaknya pasang queen yang saling serang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kelima, minimum global dari fungsi ini adalah 0, karena hanya terjadi pada solusi sempurna. Nah, di sini
Kita menggunakan random restart karena kita keluar dari shoulder, di mana shoulder ini merupakan wilayah dataran tinggi yang memiliki tepi menanjak dan memiliki peluang tinggi untuk keluar dari optimal lokal. Selanjutnya adalah visualisasi untuk hill climbing dalam n-queen problem untuk n sama dengan 4. Di sini kita dapat melihat sebuah initial state. Terdapat 4 buah queen dalam satu baris yang sama. Sehingga hal ini menyebabkan terdapatnya beberapa konflik. Dapat dilihat terdapat beberapa konflik di sini. Nah, ini merupakan initial state dari problemnya. Kemudian kita akan melakukan iterasi untuk melihat tahapan-tahapan yang dapat terjadi dari initial state tersebut. Nah, dari iterasi ini kita akan menemukan beberapa neighbor. Kemudian dari neighbor-neighbor ini kita akan melakukan pengecekan untuk mendapatkan successor yang berperan, yang merupakan neighbor dengan solusi terbaik untuk initial state-nya. Nah, dari sini kita akan menemukan neighbor dengan nilai terbaik. Kemudian dari situ kita akan melakukan ekspansi lagi. Nah, neighbor yang kita temukan adalah yang ketiga, yaitu dengan konfliknya sebanyak -3 dan iterasi sebanyak 6. Dan dari situ kita akan melakukan ekspansi lagi. Dari sini kita akan menemukan neighbor yang terbaik. Kemudian neighbor tersebut akan menjadi successor. Kemudian dari successor tersebut kita akan melakukan ekspansi lagi sampai kita menemukan sebuah neighbor dengan jumlah konflik yaitu 0 dengan iterasi sebanyak 25 kali. Nah, maka kita akan menemukan solusi dari hill climbing dari n-queen problem menggunakan hill climbing algorithm. Dapat dilihat bahwa tidak terdapat satupun queen yang berada dalam satu baris, satu kolom maupun satu diagonal yang sama. Maka kasusnya telah diselesaikan. Selanjutnya, genetik algorithm. Genetik algorithm adalah algoritma metaheuristik yang terinspirasi oleh proses seleksi alam yang termasuk dalam kelas evolutionary algorithm. Nah, algoritma genetik biasanya digunakan untuk menghasilkan solusi berkualitas tinggi untuk masalah pengoptimalan dan pencarian dengan mengandalkan operator yang terinspirasi secara biologis seperti mutasi, persilangan, dan seleksi. Next. Selanjutnya, pseudocode genetik algorithm. Nah, pada function genetik algorithm yang menerima parameter population dan fitness Fn, kita mereturn individual. Nah, kemudian input berupa population sebuah kumpulan individu. Fitness Fn ini merupakan fungsi yang mengukur nilai fitness sebuah individu. Nah, kemudian lakukan perulangan new population kita isi dengan empty set. Nah, kemudian for i sama dengan 1 to size population x dan y kita isi dengan random selection yang menerima parameter population dan fitness fn. Nah, kemudian child kita isi dengan function reproduce yang menerima parameter x dan y. Nah, kemudian lakukan pengkondisian. Nah, if small random probability, maka child kita isi dengan mutasi child. Nah, kemudian add child to new population. Nah, kemudian populasi kita isi dengan new population sampai beberapa individu cukup dan waktunya habis. Nah, kemudian kita return individu terbaik dalam population berdasarkan fitness Fn-nya. Nah, untuk function reproduce yang menerima parameter x, y, kita return individu. Nah, input berupa x dan y yang merupakan parents individu. Kemudian algoritmanya di mana sebelumnya
Kemudian algoritmanya di mana N kita isi dengan length X dan C kita isi dengan random number from 1 to N. Nah, kemudian kita return append. Next. Nah, selanjutnya genetik algoritma dalam NQueen. Yang pertama, algoritma genetika adalah varian dari pencarian berkas stokastik. Yang kedua, status penerus dihasilkan dengan menggabungkan dua orang tua, bukan dengan memodifikasi satu status. Yang ketiga, prosesnya terinspirasi oleh seleksi alam. Yang keempat, dimulai dengan status yang dihasilkan secara acak disebut populasi. Setiap negara bagian adalah individu. Yang kelima, seorang individu biasanya diwakili oleh string 0 dan 1 atau digit atau himpunan terbatas. Fungsi objektif disebut sebagai fungsi kebugaran. Keadaan yang lebih baik memiliki nilai fungsi Tines yang tinggi. Yang keenam, pasangan individu dipilih secara acak untuk reproduksi dengan beberapa kemungkinan. Yang ketujuh, titik perpotongan dipilih secara acak dalam string. Yang kedelapan, keturunan diciptakan dengan menyilangkan orang tua di titik persilangan. Yang kesembilan, setiap elemen dalam string juga mengalami beberapa mutasi dengan probabilitas kecil. Yang ke-10 dalam soal 8 ratu, seorang individu dapat diwakili oleh string digit 1 sampai 8 yang mewakili posisi 8 ratu dalam 8 kolom. Yang ke-11 fungsi fitness yang mungkin adalah jumlah pasangan non menyerang dari ratu yang kami tertarik untuk memaksimalkan yang memiliki nilai maksimum sama dengan 28 untuk masalah 8 ratu. Dengan kata lain, kita ingin jumlah menyerang pasangan dari ratu menjadi 0 dalam penugasan solusi dari ratu. Selanjutnya, implementasi NQueen problems dalam genetik algoritma. Nah, pada kasus ini kita menggunakan equine problems, jadi N-nya itu sama dengan 8. Nah, pertama-tama kita tetapkan populasi dari calon solusi yang diperoleh secara acak atau random. Nah, di sini kita mengambil 4 calon solusi. Nah, kumpulan dari calon solusi ini merupakan populasi. 1, 6, dan seterusnya merupakan gen. Nah, kumpulan dari gen-gen ini merupakan kromosom. Nah, pada calon solusi pertama, kita bisa lihat gambarnya pada screen. Nah, di mana artinya Queen 1 berada pada kolom ke-1, Queen 2 berada pada kolom ke-6, Queen 3 berada pada kolom ke-2, dan seterusnya. Next. Next. Nah, initial population-nya di sini memiliki 4 state. Nah, setelah menentukan initial population-nya, selanjutnya kita menghitung nilai fitness. Next. Nah, menghitung nilai fitness ini tujuannya agar kita bisa mendapat calon solusi terbaik dan sedikit dan calon solusi yang kurang baik. Jadi, pengambilan nilai fitness ini berdasarkan bahwa nilai maksimum suatu calon solusi berdasarkan tidak adanya queen yang saling memakan. Jadi, standar kita dalam menghitung nilai fitness ini berdasarkan nilai maksimum. Nah, nilai maksimum untuk equine problems ini itu sama dengan 28. Jadi, pada pengambilan nilai fitness ini, nilai maksimum akan dikurangi untuk setiap ratu yang saling memakan. Nah, pada calon solusi pertama, kita peroleh nilai fitness-nya itu sama dengan 24. Calon solusi kedua, 23. Calon solusi ketiga, 20. Dan calon solusi ke-11. Next. Probabilities of being diperoleh dari perbandingan lurus dengan skor fitness. Nah, pada calon solusi pertama, kita peroleh
probabilitasnya itu sama dengan 31%. Calon solusi kedua 29%, calon solusi ketiga 26%, dan calon solusi keempat 14%. Next. Nah, kemudian setelah menentukan probabilitasnya, selanjutnya yaitu melakukan selection dengan memilih dua pasang secara acak yang nantinya akan melakukan reproduksi berdasarkan probabilitasnya. Nah, di sini calon solusi pertama kita pilih sebanyak satu kali, calon solusi kedua kita pilih sebanyak dua kali, dan calon solusi ketiga kita pilih sebanyak satu kali, sedangkan calon solusi keempat tidak dipilih sama sekali. Next. Kemudian setelah itu kita tentukan crossover points-nya. Nah, pada pasangan pertama kita tentukan crossover points-nya itu setelah digit kelima, setelah digit ketiga, sedangkan pada pasangan kedua kita tentukan crossover points-nya yaitu setelah digit kelima. Setelah menentukan crossover points-nya, selanjutnya kita lakukan crossover dengan mengcrossover pada pasangan pertama 52411 dengan 48552. Kemudian pada pasangan kedua 411 dengan 124. Next. Nah, crossover ini membantu jika substring adalah komponen yang penting. Next. Kolom yang diarsir hilang di langkah crossover dan kolom yang tidak diarsir dipertahankan. Next. Nah, untuk gambar lebih jelasnya bisa dilihat pada screen. Nah, di mana 32752411 kita crossover dengan 24748552. Nah, maka akan diperoleh hasilnya 327485552. Next. Selanjutnya, setelah melakukan crossover, langkah selanjutnya yaitu mutasi. Nah, mutasi ini merupakan kondisi di mana kita mengubah bagian tertentu pada calon solusi dan membuat calon solusi baru. Mutasi ini bisa dilakukan secara random atau dengan metode tertentu. Nah, di sini satu digit kita mutasi pada keturunan pertama, ketiga, dan keempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang constraint satisfaction problem. Jadi seperti yang diketahui bahwa constraint satisfaction problem ini adalah suatu pertanyaan matematika yang didefinisikan sebagai sekumpulan objek yang seharusnya harus memenuhi sejumlah batasan atau limitasi. CSP merepresentasikan entitas dalam masalah sebagai kumpulan homogen dari batasan hingga variabel yang diselesaikan dengan metode kepuasan batasan. CSP adalah subjek penelitian intensif baik dalam penelitian. Mungkin next. CSP forward checking ini dengan menggunakan teknik filtering, maka hasil CSP akan lebih baik. Oleh karena itu, di sini digunakan salah satu teknik filtering yaitu forward checking. Jadi forward checking ini adalah salah satu cara untuk melakukan look ahead. Forward checking ini dapat mencegah terjadinya konflik dengan melarang nilai-nilai yang belum diisikan ke variabel untuk dipakai. FC akan mencatat atau keep track kemungkinan nilai yang konsisten dengan constraint untuk semua variabel. Pencarian dihentikan jika salah satu variabel sudah tidak memiliki kemungkinan nilai. Mungkin next. Jadi kodenya code-nya FC ini kita bisa dilihat bahwa prosedur dari forward checking ini dalam support count ini sama dengan complete count sama dengan 0 dalam rasio array. Kita bisa memulai dalam perulangan each dari A berelemen beranggota domain I melakukan dengan rasio itu sama dengan 0. Jadi kita berulang lagi dengan
J bahwa I, J itu adalah constraint dalam melakukan perulangan dalam B berelemen atau beragontar domain J dalam melakukan jika A, B itu satisfied dengan constraint I, J itu kemudian super count itu sama dengan super count itu ditambah 1. Maka delete B itu dari domain J, jadi complete count sama dengan complete count itu sama dengan 1. Maka berakhirnya pekondisian, jadi juga berakhir juga perulangan. Jika domain itu J itu sama dengan himpunan kosong, kemudian delete A itu dari domain I, maka rasio itu sama dengan rasio ditambah complete count dibagi dengan support count, jadi akan berakhir dalam perulangan. Jadi rasio array ini dalam array A sama dengan itu rasio. Jadi berakhir juga perulangan. Jadi kita akan kembali dari rasio array dan berakhir sampai di situ. Oke, next. Jadi CSP dari FC dalam nQueen, yang pertama itu queen pertama akan ditempatkan di papan kosong. Yang kedua, kemudian ini akan memanggil fungsi modular yang akan diimplementasikan untuk membuat konsistensi FC ke variabel lain. Yang ketiga, apabila queen tidak bisa ditempatkan di setiap sel di kolom yang tersedia, dan dengan demikian buffering perlu mundur. Jadi memanggil fungsi yang diimplementasikan bertanggung jawab untuk menghapus batasan yang dibuat oleh queen yang mengalami konflik dan kemudian menetapkannya kembali ke posisi baru yang valid. Next. 4 variabel problem dari ada 4 queen yang saat inisialisasi. Kita misalkan kita masuk dari X1 itu adalah sama dengan 1. Jadi X1 itu kita coba dulu, kita mengecek dulu apakah ini aman atau tidak dari terhadap queen ini. Kita coba lagi X sama dengan 2 sama dengan 1 karena X2 sama dengan 1 ini ternyata tidak aman karena queen X1 ini akan menyerang ke X2 itu sama dengan 1. X2 sama dengan 2 kita cek lagi ternyata tidak aman karena queen X1 ini akan menyerang ke X2 sama dengan 2 karena dia bentuknya diagonal. Kita mengecek lagi X2 sama dengan 3. X2 sama dengan 3 ini mengecek apakah aman atau tidak di dalam posisi kolom ini dan barisnya. Ternyata aman. Seperti itu ya. Sekarang X sama dengan 3 kita mengecek lagi sama dengan 1, maka sama juga ya, tidak memiliki nilai juga. Kemudian X sama dengan 2, X3 sama dengan 2 itu 4. Karena kenapa X2 sama dengan 4 ini kita tidak memiliki nilai juga dari X3 sama dengan 2, maka kita harus mendapatkan satu kolom lagi X2 sama dengan 4. Jadi kita mengecek lagi X3 sama dengan 1, maka tidak aman juga. Kemudian X3 sama dengan 2 itu ternyata aman. Karena di sini kita coba dulu X sama dengan 4 sama dengan 1 tidak aman juga. Kemudian X4 sama dengan 2 itu tidak aman juga karena X sama dengan 3 dari sama dengan 2 itu akan menyerang X4 sama dengan 2. Kemudian kita cek lagi X4 sama dengan 3. X4 sama dengan 3 itu tidak aman juga karena masih sama juga X3 sama dengan 2 itu akan menyerang juga. Kemudian X4 sama dengan 4, maka X4 itu tidak aman juga karena X2 sama dengan 4 itu akan menyerang juga X4 sama dengan 4 ini dia kena juga bahwa di dalam kolom ini 4 ini karena dia tidak aman juga dalam tersebut ini. Maka sehingga di sini X3 sama dengan 2 itu tidak aman juga. X2 sama dengan 4 juga tidak aman juga karena kita akan melakukan juga backtrack ini kudanya ini dan sudah tidak ada nilainya untuk ini. Maka jadi X1 itu sama dengan 1 itu
sudah tidak ada punya solusi karena dia dapat sudah dibuang gitu ya, sudah tidak dapat solusi. Sekarang kita coba untuk X1 sama dengan 2. Bagaimana kita X1 sama dengan 2, kita mengecek apakah solusinya ditemukan atau tidak. Kita coba X2 sama dengan 1. Jadi X2 sama dengan 1, kita cek ya tidak aman juga. Kemudian juga X2 sama dengan 2 tidak aman juga. Kemudian X2 sama dengan 3 tidak aman juga. Dan kemudian X2 sama dengan 4 ternyata aman. Seperti itu ya. Sekarang kita mengecek lagi X3 sama dengan 1. Bahwa X3 sama dengan 1 itu telah aman juga karena teraman juga karena di sini tidak ada kena juga dari X1 sama dengan sama X2 juga. Gitu ya. Sekarang kita coba X4. X4 sama dengan 1 apakah aman atau tidak? Ternyata tidak aman. Kita perlu mencari lagi X4 sama dengan 2 tidak aman juga. Kemudian X4 sama dengan 3, X4 sama dengan 3 ternyata aman. Karena X4 ini sama dengan 3 ini sudah sampai di sini karena di sini 4 koin ini sudah temukan solusi, jadi sudah tidak ada nilai lain dari X4, jadi 4 koin ini sudah solusi telah ditemukan. Seperti itu ya. Oke, sekian. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok kami tadi mengenai algoritma cara kerja dari algoritma, penerapan algoritma yaitu high climbing, genetic algorithm, dan CSP forward checking dalam NP problem. Di sini kami membuat kodenya, programnya dalam Python. Misalnya kita coba run. Misalnya kita coba dulu dari high climbing ya. Ini masukkan misalnya 6 queen. Inilah solusi dari 6 queen yang didapatkan berdasarkan kode Python yang mana mengikuti algoritma yang telah dijelaskan oleh saudara Akmal tadi. Di sini kami mendapatkan statusnya komplit. Ini memori yang digunakan, terus waktunya itu 0,0319 second ya. Dan yang inilah total node-node yang di-expand. Dan kita coba lagi untuk algoritma kedua yaitu genetik. Masukkan misalnya 4 ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan dari dengan menggunakan genetik algoritma ya. Di sini kode Python-nya juga mengikuti tadi seperti yang dijelaskan oleh saudara Devon. Ini bisa dari sini. Tadi. Kemudian di sini situsnya juga komplit. Kemudian digunakan itu ini, kemudian waktunya 0,04. Di sini kita akan melakukan kemudian sekali lagi menggunakan genetik. Kenapa? Kita ingin melihat apakah memang selalu optimal. Kami digunakan 6. Di sini kita bisa melihat bahwa kodenya itu berjalan terus-menerus ya, karena fitnessnya belum ditemukan, belum sesuai dengan yang dicari, sehingga nanti program ini akan menemukan solusi, kan, tetapi waktu yang digunakan itu lama. Jadi memang bisa digunakan genetik ini untuk mencari endpoint, tetapi kadang itu waktunya kadang lama sekali baru random key. Nah, ini kita menggunakan algoritma yang ketiga yaitu CSP forward checking. Coba queen-nya berapa? 8 misalnya. Ini juga cepat ya. Ini kita dapatkan hasilnya dan waktunya juga lumayan cepat karena kan checking juga. Misalnya kita ingin melihat implementasi kodenya dalam bentuk visualisasi. Di sini kami telah membuat programnya, tapi kita tadi gunakan untuk menggunakan Python untuk membandingkannya. Ini kita buka yang ini.
yang climbing, kita pakai 4 queen. Inilah visualisasinya. Kita bisa lihat bahwa tidak terdapat konflik antar queen. Misalnya kita pakai genetik, kita gunakan JSP saja, kita gunakan 6 queen. Nah, inilah solusi dari JSP yang kita dapatkan waktunya. Dan selanjutnya setelah kami mendapatkan solusi-solusi dari algoritma, di sini kami menemukan mana kompleksitas dari tiap algoritma. Di sini untuk kasus vaksin, di sini kami mendapatkan pada high climbing waktu rata-ratanya itu 0,00299 second, dan itu selalu komplit. Kemudian genetik itu pada kasus 4 queen ini kita mendapatkan waktu itu 0,12500 second, dan ini juga komplit. Sebenarnya genetik ini apakah algoritma yang juga akan saya komplit, tetapi karena waktu lama, karena akan terus cari dengan nilai random, langsung random. Jadi selanjutnya di sini kita mulai menggunakan CSP, waktunya itu 0,00608 second. Di sini juga statusnya komplit. Bisa lihat bahwa waktu dari genetik ini sangat lebih tinggi atau lebih lama dibandingkan sahabat lain, karena tadi genetik ini itu kromosomnya dalam pengambilan pemecah bom itu random. Dan untuk NPN kita juga menggunakan 3 algoritma tadi, jadi kita dapatkan waktunya untuk 0,01. Di sini genetik algoritma malah sampai 2,3 second ya. Sini CSP itu 0,02 second. Dan sempat terus. Ini hasilnya. Wah, ini sangat. Ini waktu genetik algoritma itu sudah sangat lama. Akhirnya kita juga menggunakan dalam 8 queen. Ini untuk high climbing waktunya 0,01. Genetik itu 2,02. Ini sudah. CSP itu 0,92 dari tadi, tapi masih lebih rendah dibandingkan genetik ya. Ini paling solusi dalam bentuk setelah mendapatkan sebelum menyelesaikan ketiga algoritma tadi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun telah ada algoritma seperti itu dalam menyelesaikan NPin, tapi di sini kita gunakan pendekatan AI. Nah, dalam penyelesaian NPin problem ini dengan pendekatan AI menunjukkan bahwa algoritma high climbing ini memberikan solusi yang tapi sekali lagi tadi kita menggunakan high climbing yang merupakan random start ya. Jadi kita akan sulit menemukan yang namanya bukit terjal karena kita menggunakan sesuatu yang lokal. Sedangkan pada kasus misalnya tadi yang genetik algoritma itu kasusnya bisa selalu komplit, tetapi kita tidak bisa katakan sebagai kasus yang algoritma yang optimal. Karena kenapa? Pada genetik algoritma itu ya selalu itu heuristik yang digunakan itu untuk kasus NP ini tidak terlalu efisien karena dia random key. Selanjutnya untuk CSP ini juga merupakan solusi yang optimal, tetapi bila dibandingkan dengan high climbing ini waktunya lumayan lebih lama dibandingkan high climbing sendiri. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan perbandingan atau benchmark dari algoritma high climbing search dan genetic algorithm dan CSP tadi yang forward checking. Di sini kita mendapatkan bahwa algoritma yang optimal itu adalah high climbing. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.